dulu. Ibu sebelumnya permisi, kan tadi sebelum kita melakukan ini penyuluhan sudah selesai memang kontrak waktu sama kita untuk melakukan namanya penyuluhan. Nah sebelumnya itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya atas nama Obi Rukmana. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait anak ibu yang kemarin katanya itu tangannya bermasalah. Nah sebelum saya melakukan penyuluhan, saya jelaskan dulu sama ibu bahwa di penyuluhan itu sebentar akan ada beberapa tahapan. Yang pertama masa perkenalan yang setelah saya lakukan tadi, kemudian penyampaian materi penyuluhan, kemudian di sisi diskusi apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dan yang terakhir adalah terminasi atau tahap akhir. Nah ibu sebelum masuk ke materi, sini ada leaflet, ini ibu bisa baca. Di sini terkait masalah yang anaknya ibu sedang alami, yaitu dislokasi. Dislokasi itu ibu bisa baca. Jadi dislokasi itu adalah pergeseran. Sebenarnya kemarin kan ibu sempat bilang bahwa anaknya itu fraktur atau patah kan? Nah tapi ternyata setelah saya lihat itu hanya sebenarnya dislokasi. Itu maksudnya tidak, tulang itu tidak patah begitu, hanya bergeser karena terkilir toh, yang disebabkan oleh karena mungkin berlalu-laluan sampainya terjatuh. Nah sampai kayak gini bu, sampainya terjatuh. Nah kemudian di situ ada tanda dan gejalanya seperti yang dialami oleh anak ibu, kayak misalnya ada pembengkakan di bagian, kemudian ada nyeri yang dirasakan. Nah itu salah satu tanda dan gejala dari dislokasi. Nah kemudian adapun penanganan yang bisa ibu lakukan mungkin di rumah setelah melakukan tindakan keperawatan, ibu bawa ke perawat. Iya. Nah kan itu bu, kadang biasa ada nyeri yang masih dirasa. Nah itu bu, ibu bisa lakukan itu namanya kompres. Di kompres itu yang nyeri, bisa kompres hangat, bisa kompres dingin. Nah tujuan dari kompres hangat itu sebenarnya kompres hangat itu dia memperlebar pembuluh darah. Nah sehingga kalau misalnya darah itu, pembuluh darah itu melebar, itu oksigen bisa, misalnya suplai oksigen itu bisa masuk sampai akhirnya penyerahan itu bisa menurun. Begitupun juga dengan kompres dingin, itu akan menghentikan pendarahan sampai akhirnya itu nyeri yang di tangannya bisa hilang. Nah kemudian ada juga kayak konsumsi makanan yang tinggi protein dan karbohidrat, seperti misalnya mungkin telur, susu, itu akan bisa maksudnya kayak mempercepat proses penyembuhan. Kemudian dengan istirahat yang cukup, itu juga bisa kayak semacam istirahat dengan mengistirahatkan tangan yang habis dislokasi supaya tidak nyeri juga. Hanya aktif sekali. Iya. Jadi mungkin bu, untuk penyampaian materi mungkin cukup sampai di sini. Jadi mungkin ada yang ingin kita tanyakan atau kurang jelas? Tapi itu tangannya kayaknya apa? Bukan lagi bilang bengkak, karena begitu terus dia kayak tulangnya tinggal di situ bengkak. Itu dari sini, tangannya, lihat dulu tangannya mama sini. Sini berdiri sini. Sini lagi nih. Bukan lagi bengkak, tapi sini dekat dulu. Bukan lagi bengkak, kayaknya ini di sini. Iya mungkin itu bu, kalau itu untuk pembengkakan itu mungkin akan diadakan tindak lanjut lagi ke perawat toh. Mungkin untuk pembidayannya mungkin belum, maksudnya kayak waktu pembidayannya itu mungkin belum selesai waktunya, mungkin kita lepasin karena mungkin merasa tidak nyaman dia. Iya itu mungkin maksudnya kayak jangan juga terlalu sering istirahat, karena mungkin jangan sampai karena itunya terlalu sering mungkin lari itu jadi Sudah 3 kali dia patah, goyang. Itu ditakutkan kalau misalnya ada dislokasi terus berulang, itu nanti akan sebabkan fraktur. Iya karena itu nih kayaknya sudah terulang berapa kali. Itu yang kasih tinggal di situ nggak mau kayak semula tuh. Itu mungkin bu, perban itu bidanya dipasang kayak mungkin balik tuh. Bagus kalau dipasang nggak kuat. Longgar Karena anak kan tidak nyaman. Apanya lagi bu, sempat ada lagi. Penting. Ada nih? Iya, tangannya itu bukan kayaknya lagi bengkak, cuma tulangnya. Iya karena mungkin tidak terlalu nyaman nih dengan tuanunya, perbannya mungkin dipasangkan. Kalau bisa nih itu dia gerakkan pakai baju, bisa diangkat sendiri. Cuma tinggal itu dia tangannya. Sebab tapi kalau misalnya agak lama nanti tidak ada mungkin perubahan, bilang agak tambah besar kah apa enggak. Oh ada gini bu, maksudnya kayak imobilisasinya maksudnya kayak pergerakannya juga harus kita batasi dan kita banyak gerak
diangkat dulu karena ini kan belum berhenti baru nyeri itu jadi ya untuk memperingan kita itu yang kompres kita dulu mungkin karena nyeri sampai akhirnya bengkak ya. Iya. Kompresnya pakai hangat atau dingin saja tidak kompreskan. Iya. Gimana Ibu sudah? Iya. Makasih Pak Budi. Iya. Makasih Bu. Sama-sama.